besar lebih pada hak ni. Kalau dia tak datang pun, hujan juga kalau Allah Ta'ala nak hujankan. Bahkan negara Habib tu panas, kering kontang. Padang pasir pun perang lagi. Saya pergi dah Yaman ni, saya tengok kering, tak hujan pun, dia duduk hari-hari kat situ. Saya bukanlah nak hina manusia, tapi kita nak angkat manusia lebih-lebih sangat ni pasal apa? Ini benda-benda khurafat. Tapi cuba tengok, dia hanya kaitkan dengan benda yang baik. Satu masa Habib datang, ringgit jatuh, tak nak kaitkan. Habib datang negara kita, ringgit jatuh nampaknya, tak nak kait. Sebab dia tak terfikir yang tu. Banyak benda-benda yang lain yang kita tak suka berlaku. Kenapa kita tak kaitkan dengan kedatangan Habib tu? Kerana tak ada kaitan. Sama juga lah macam benda lain pun tak ada kaitan. Maka kita perlu sedar benda ni. Pada beberapa hari yang lalu telah kita ikuti atau ada yang mengikuti suatu komen daripada Muhyiddin tentang suasana sejuk, hujan, yang pada seketika itu bertepatan dengan kunjungan Habib Omar dan juga dengan beberapa habaib, bahkan kumpulan ulama daripada segenap Nusantara, bahkan daripada seluruh dunia, berkumpul di beberapa tempat, di Masjid Putrajaya, di Masjid Shah Alam, di Masjid Negara. Jadi komentar daripada salah seorang mengatakan berkat kunjungan daripada Habib tadi itu, suasana di negara kita jadi mending, bening, tenang, tentram, hujan, sejuk. Oh, begitu mendengar, yang sebelah sana tuh langsung merepek, komen, apa hubungannya? Terus diserang lagi negeri Yaman secara habis-habisan. Di sana gersang, di sana panas dan lain sebagainya. Memangnya yang membuktikan kita dekat atau tidak dengan Allah Jalla Jalaluh itu apakah dikaitkan dengan negara, dengan panas, dengan cuaca? Itu tidak pernah berlaku. Sayyiduna Uwais bin Qarni, terdapat sejumlah sekian ramai daripada penduduk Mudhar dan Rabi akan masuk surga dengan syafaat beliau. Apakah kira-kira dengan penampilan, dengan PSD, dengan gelar, dengan kedudukan? Tidak. Salah seorang daripada masyarakat Yaman, berdasarkan daripada Karan, kita tidak punya macam seperti Uwais. Perlis dengan muftinya, dengan Uzaimnya, tidak punya seperti dengan Sayyidina Uwais. Yaman punya seperti dengan Sayyidina Uwais. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali dan para sahabat dipesankan untuk ucapkan salam dan minta didoakan sama beliau. Kalau nanti dengan kalian ketemu sama seorang daripada Yaman, daripada Qaran, nama beliau adalah Sayyidina Uwais bin Qarni, sampaikan salamku kepadanya. Daripada mana? Sayyidina Abu Hurairah Ad-Dausi. Daripada mana? Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, kumpulan daripada Yaman. Khair, terlepas daripada itu semuanya, jadi yang diriwayatkan mungkin sama salafi Wahabi bodoh minta maaf, mereka telan habis-habisan seketika mendengar pada waktu berlakunya gerhana matahari. Berlakunya gerhana matahari bertepatan dengan wafatnya Sayyidina Ibrahim putra Rasulullah SAW. Jadi pada itu mereka hubung kaitkan. Yang hubung kaitkan perkara tadi itu belum tentu orang yang ada ilmu, tapi juga pada masa yang sama tidak salah. Paling tidak tafaul, diserang lagi bab tafaul itu untuk masa depan. Oke, dengan kita tahu dengan Habib Omar. Omar daripada Imarah, makmur negara kita dengan kunjungan daripada Amir, dengan kunjungan daripada Omar. Apa salahnya? Kenapa nak cari kesalahan orang-orang, dan juga kenapa komen bodoh seperti itu? Supaya nyambung nanti tengok. Cuma Ruzaimi cakap tentang perkara yang saya sebutkan. Khair, tengok kita pastikan. Kira-kira yang jadi asbab keberkatan sehingga dengan Mekah itu jadi tumpuan masyarakat. Faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim. Itu dikenakan karena dengan Sayyidina Ibrahim yang meletakkan putra beliau Nabiullah Ismail dan juga dengan Sayyidatuna Hajar. Tuh yang pertama, sehingga sampai jadi makmur, berkembang dan juga dengan samarat, warzuqhu minas samarat dan lain sebagainya, semuanya kita tahu tentang itu. Oke, maka dengan kita pernah mendengar hadis yang diriwayatkan innamatum tarun, hujan yang turun barusan tadi itu. Apakah kira-kira dengan LGBT? Apakah dengan Islam liberal? Apakah dengan al-ilmaniyin, dengan scholarnya? Tidak. Nabi kita bersabda innamatum saruna wa tursakuna wa tumtarun. Tiga yang Nabi kita sebut. Kalian tuh mendapatkan kemenangan. Satu, mendapatkan nusrah. Kemudian hujan yang diturunkan. Yang ketiga, wa tursakuna bi du'afaikum. Berarti si Nabi kita kaitkan hujan yang diturunkan, ketenangan yang kita dapatkan, nusrah daripada Allah, tambah juga dengan rezeki, itu asbab karena dengan orang-orang yang lemah. Berarti itu ada dalam hadis. Apa salahnya? Kalau seandainya orang itu bodoh, tak perlu komen panjang lebar. Kenapa kalian buang waktu untuk komen yang semacam itu? Kenapa kalian diserang? Kenapa yang diserang? Sana banyak kekasih-kasih Allah. Di sana negeri tentang apa sebut rentang buntang, gimana bahasanya? Panas toh. Saya sudah pernah sampai ke Yaman. Bukan saya saja, kami sudah pernah sampai ke Yaman. Banyak debunya, memang banyak debunya. Tapi itu adalah negeri yang didoakan oleh Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu agar banyak airnya, tidak pernah putus air. Dan juga agar banyak ulamanya, memang ramai ulama daripada Hadramaut dan juga daripada Yaman, aman,
Tarim tidak pernah perang, suasana aman. Perempuan-perempuan, insya Allah mata kita akan terjaga. Coba dengan cap, coba juga dengan perlis. Tuh, yang masih kelihatan leher, ramai. Paha, sana sini, cari pahala susah, cari paha banyak di negeri kita. Ya mana tak ada paha. Tempat yang paling aman, salat jamaah tiap waktu. Tengok masjid yang megah-megah, yang mewah-mewah, banyak yang kosong. Bukan kita nak membandingkan negara dengan negara, tapi kita hubung kaitkan. Nabi kita bersabda, kalau bukan karena syuyuh roka, wa atfal rudda, berarti Nabi kita kaitkan. Terelak negeri kita daripada musibah, satu, kena dengan syuyuh, orang-orang yang tua yang rukuk, bahaim rutta, wa atfalun rudda, laula syuyuhun rukka, wa atfalun rudda, wa bahaimu rutta. Kalau bukan kena dengan bayi-bayi yang masih menyusu, dan juga dengan binatang-binatang yang mencari makanan, syuyuh yang rukka. Syuyuh di negara kita, tuh di kelab-kelab malam, joget, ini syuyuh rukka. Gara-gara atau dengan asbab yang tiga tadi itu, sarabtu anhumul adab. La sarabtu asbabtu alaihumul adab. Sabba. Kalau bukan karena dengan faktor yang tiga tadi itu, berarti menghubung kaitkan terelaknya kita daripada musibah karena dengan tiga kumpulan. Riwayat yang lain, aku berencana untuk menurunkan adab dan seksaanku kepada suatu negeri atau kepada mereka. Wahina maraitu ila Umar masajidi al-mutahabbin. Kalau aku tengok yang imarahkan rumahku dengan penuh rasa mahabbah dan kasih sayang. Satu. Yang kedua, wal mustaghfirina bil ashar. Jadi kalau kita pastikan pada masa kita di Putrajaya, pada waktu kita di Shah Alam, masjid mana saja kalian pada waktu hadir bersama, ada yang macam-macam pada satu jukitan kah, dangdutan kah, karaoke kah? Tidak ada. Oke, pada waktu khutbah di Masjid Juaidi, hubas pertama, biasa saja. Dari ujung ke ujung kita tengok surah musagharah atau surah zahirah daripada kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nurutin mana tongkatnya? Tiap buat tongkat hilang tongkatnya. Disarankan, dinasihatkan, dianjurkan daripada usia 40 tahun paling tidak kita sudah pegang tongkat. Itu ada dengan para habaib kita. Imamahnya kadang-kadang kita pakai imamah, kadang-kadang lepas kopiah daripada imam kita. Betul Bang Edel, pada waktu kita naik pesawat macam mana kita nak pakai imamah? Malu pula dengan pramugari Habib Umar tidak pernah lepaskan imamah. Itu paling tidak dengan kita boleh tengok kehidupan baginda, pakaian baginda, akhlak baginda ada dengan beliau. Kenapa beliau serang habis-habisan? Tidakkah dengan kita tahu Wali Songo yang membawa Islam ke negara kita itu ternyata kakek mereka, tuan mereka daripada Jarim. Tengok kubur itu dengan Jamalul Lail, sepanjang malam dengan ibadah, kita sepanjang malam dengan Google, sepanjang malam kita dengan grup WhatsApp, sepanjang ibadah malam itu dengan ibadah. Kenapa mendapatkan julukan sebagai Jamalul Lail? Sebab jadi jamal, keindahan, kecantikan di malam hari. Itu di mana adanya di Tarim. Begitu juga dengan Al-Imam Al-Faqih Muqaddam. Di mana sumya bil Faqih Muqaddam? Sebab Muqaddam fi jami'in nawahi, dari sudut keilmuan, ketakwaan, makrifah, haqiqat, asrar dan lain sebagainya, hingga sampai mendapatkan julukan sebagai Al-Faqih Muqaddam yang berada di depan daripada para ulama semuanya. Kita tak nak komen, tapi menjelek-jelekan negeri manapun, kumpulan manapun, itu bukan satu sikap yang bijak, bukan satu perkara yang sopan daripada siapapun. Maka jangan sampai, kalau minta maaf dengan bahasanya, kalau kita tuh bodoh, jangan sampai kita tunjukkan kebodohan kita kepada dunia. Kalau memang tidak tahu, katakanlah tidak tahu. Kemarin kita sikat saja, seadanya Abi ada waktu, Abi ulas, tidak akan sampai 1000 kita baca hadis. Ada hadis-hadis yang kita perlu tawakkuf panjang, sampai 10 menit, 15 menit. Tapi karena kita sudah janjian duduk 150 hadis, 130 hadis, oke lah, mururul kiram saja, lewat saja lah, karena kita mau khatamkan. Padahal banyak tempat-tempat yang dengan kita kena berhenti untuk menghubung kaitkan dengan isu semasa, atau juga menghubung kaitkan dengan keadaan yang berlaku. Hadza wabillahi taufik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.